Lalu, ketika Nur di rumah Siti ini, mereka berbincang seperti biasa. Mereka mengobrol satu sama lain dan sampai pada satu titik percakapan itu mengarah kepada masalah keuangan. Yang mana pada saat itu Nur berusaha untuk meminjam uang kepada Siti demi mengganti uang Zakiyah. Namun tampaknya pada saat itu Siti tidak bisa meminjamkan uang sebanyak itu. Karena sekalinya pun ada, uang itu akan dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari serta biaya berobat sang ibu. Karena biaya untuk pengobatan kanker otak juga sangat mahal dan Siti juga sadar diri untuk tidak menyalahgunakan uang dan lebih bijak dalam mengeluarkan uang. Apalagi uang yang dia dapatkan itu berasal dari sang ayah dan kakak-kakaknya yang bekerja keras mencari nafkah. Siti yang merupakan anak kelima dari 7 bersaudara ini juga harus bisa mengatur keuangan agar cukup juga membiayai kehidupannya sehari-hari dan juga membiayai adiknya yang masih sekolah. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang sangat menyayat hati. Kisah ini mengerikan dan merupakan kisah nyata yang datang dari Malaysia. Cerita ini tentang seorang remaja yang memiliki sahabat yang bisa dikatakan mereka ini sangat dekat. Namun karena permasalahan uang, remaja tersebut dengan tega mengeksekusi sahabatnya sendiri. Dan gilanya, aksi kejam ini dia lakukan di depan ibu sahabatnya yang sedang mengidap penyakit kanker otak. Sang ibu yang sedang sakit tidak bisa menolong anaknya, tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang sangat kejam ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang remaja perempuan selepas dan ditetak penjenayah yang memecah masuk kediamannya di Kampung Lubuk Batu, Hulu Terengganu. Kejadian hanya disedari selepas adik mangsa pulang dari sekolah sekitar jam 2 petang. Penahanan suspek dibuat berdasarkan bukti yang ditemui di lokasi kejadian. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Sekarang kita mulai ceritanya. Ada seorang remaja, usianya baru 19 tahun, namanya adalah Siti Nur Surya Ismail. Dia biasa dipanggil Siti. Siti ini tinggal di sebuah daerah, tepatnya di Kampung Lubuk Batu, Telemong, Malaysia. Siti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia memiliki seorang abang yang bernama Muhammad Zaid Azru dan juga dia memiliki seorang adik yang bernama Siti Nurliana Syuhada. Di dalam kesehariannya, Siti itu hidup bersama sang ibu dan juga adiknya di sebuah rumah sederhana milik orang tuanya. Sedangkan abangnya serta ayahnya Ismail pergi bekerja di luar daerah untuk mencari uang demi pengobatan sang ibu yang sudah lama terbaring karena mengidap penyakit kanker otak. Tidak seperti kebanyakan remaja di usianya, Siti ini sehari-hari hanya diam di rumah menjaga sang ibu, sementara adiknya masih sekolah dan Siti harus melakukan kegiatan antar jemput ke sekolah adiknya. Walaupun setiap harinya dia hanya menghabiskan waktu di rumah, tetapi dia juga memiliki sahabat yang namanya agak mirip dengan nama dia, yaitu Siti Nur Atirah Asmi. Nah, temannya ini biasa dipanggil Nur. Nur ini juga sama seperti Siti. Usianya masih sama-sama 19 tahun dan bisa dikatakan mereka teman ya seangkatan atau sebaya gitu sobat. Lalu tibalah pada suatu hari, Nur sedang pergi menemui teman-temannya yang merupakan teman satu circle atau satu tongkrongannya. Pada saat itu kebetulan Siti tidak ikut karena memang sehari-harinya Siti hanya berada di rumah untuk mengurusi sang ibu yang sedang sakit. Di sisi lain, Nur sedang nongkrong bersama salah satu sahabatnya yang bernama Zakiyah. Di saat sedang nongkrong itu tiba-tiba Nur bilang kalau dia mau keluar sebentar untuk membeli sesuatu. Nah, lalu di saat itu temannya Zakiyah tiba-tiba teringat dengan sesuatu. Di mana di hari itu dia lupa kalau dia harus mengambil sejumlah uang untuk bayaran kuliah
Kemudian, dia mencoba untuk meminta tolong kepada Nur. Zakiyah ini berpikir dia dan Nur adalah sahabat yang baik. Dia percaya kepada Nur. Dan di saat itu, sekalian ketika Nur akan keluar untuk membeli sesuatu, Zakiyah meminta tolong kepada Nur untuk diambilkan uangnya. Karena pada saat itu kebetulan dia lagi mager, lagi gak mau gerak. Zakiyah meminta tolong kepada Nur untuk diambilkan sejumlah uang sebesar 900 ringgit Malaysia atau jika dirupiahkan sekitar 3 jutaan. Nur yang dimintai tolong di saat itu langsung mengiyakan dengan berkata, "Ya udah sini sekalian aku ambilin uangnya." Nah, lalu berangkatlah Nur sendiri dengan membawa ATM milik Zakiyah. Ketika sampai di ATM, Nur ini langsung mengambil semua uang yang ada di ATM Zakiyah yang hanya tersisa sebesar 9 ringgit Malaysia. Setelah mengambil uang titipan dari Zakiyah, entah mengapa tiba-tiba Nur ini justru muncul niat jahat. Dia berpikir di dalam hatinya, kenapa nggak aku ambil aja ya uangnya? Lumayan banget ini. Begitu pikir Nur di dalam hati. Tidak lama kemudian, dia mengantongi uang sebesar 900 ringgit Malaysia tadi dan langsung bergegas menuju ke tempat teman-temannya berkumpul. Sesampainya di sana, Zakiyah merasa senang dan berkata, "Thank you ya Nur, udah mau direpotin. Ya udah mana sini ATM-ku dan uangnya?" tanya Zakiyah sambil menadahkan tangan. Nur yang di saat itu dengan polosnya malah menjawab, "Sorry Zak, sebelum sampai ke ATM-mu malah jatuh, hilang duluan. Aku nggak tahu kemana ATM-nya, kayaknya jatuh deh. Gimana ya?" kata Nur. Zakiyah yang mendengar hal itu tiba-tiba mengerutkan dahi, menandakan kalau dia sangat kesal. Dia sebenarnya sedikit mengumpat gara-gara kejadian tersebut. Ya gimana enggak, dia yang niat awalnya ingin mempermudah diri malah harus ribet lagi gara-gara ATM-nya hilang. Namun di saat itu, Zakiyah justru tidak menaruh curiga kepada Nur. Dan tanpa berbasa-basi, Zakiyah yang sudah kesal justru tidak menjawab kalimat dari Nur dan langsung pergi meninggalkan Nur. Di saat itu Zakiyah lumayan ketakutan karena dia takut dimarahi oleh orang tuanya gara-gara menghilangkan ATM. Lalu hal pertama yang Zakiyah lakukan adalah pergi ke bank terdekat untuk memblokir akses penggunaan kartu miliknya tersebut. Sesampainya di bank, Zakiyah pun membicarakan tentang keluhannya. Zakiyah meminta tolong untuk diblokirkan ATM lama, lalu sekaligus meminta tolong untuk dicek isi saldo ATM-nya yang di saat itu dia tidak tahu masih utuh atau tidak. Beberapa saat kemudian, pegawai bank yang sudah mengecek mengatakan kepada Zakiyah kalau saldo ATM-nya hanya ada 9 ringgit Malaysia. Zakiyah di saat itu merasa kaget. Loh, kok bisa? Kan jelas-jelas terakhir kali isi ATM-ku ada 900 ringgit. Dan itu memang uang yang aku tabung untuk bayaran kuliah, ucapnya dalam hati. Di saat itu petugas yang sedang menangani Zakiyah mencoba untuk memeriksa riwayat dari penarikan ATM tersebut. Dan dari situlah diketahui kapan terakhir kali adanya transaksi. Merasa harus diusut, akhirnya pihak bank mengecek rekaman CCTV yang ada di riwayat penarikan ATM. Di saat itu diceklah rekaman di jam yang sama dan tanggal yang sama. Ketika menyaksikan kejadian tersebut, betapa kagetnya Zakiyah. Di dalam CCTV itu, tampak seorang wanita mengenakan hijab, berbadan agak gemuk, yang tidak lain adalah temannya sendiri, yaitu Nur, yang dia percayakan untuk menarik uang di ATM. Ternyata Nurlah yang mengambil uang milik Zakiyah. Zakiyah di saat itu sangat marah. Kemudian dia pulang dengan membawa bukti rekaman CCTV itu dan berencana akan menemui Nur. Dia langsung menghampiri kediaman Nur dan menemui Nur lalu menunjukkan bukti itu kepada Nur. Seketika Nur ini menjadi tengsin, tidak bisa berkata-kata dan merasa sangat malu. Dengan amarah yang menjadi-jadi, Zakiyah di saat itu menuntut kepada Nur untuk segera mengembalikan uangnya. Namun kata Nur, uang itu sudah tidak ada. Entah dipakai untuk apa. Tapi yang jelas uang itu sudah habis. Zakiyah yang mendengar kalimat dari Nur itu merasa kaget. Dia panik karena uang tersebut harus segera dia bayarkan untuk melanjutkan kuliah. Dia pun marah-marah dan mengatakan, "Pokoknya aku gak mau tahu. Bagaimanapun juga kamu harus segera menggantikan uangku itu." Lalu dengan bukti rekaman CCTV itu, Nur juga takut.
Dia takut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan akhirnya dia segera mencari cara untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat. Lalu kemudian setelah Zakiah pergi, di saat itu Zakiah sambil marah-marah terus memperingatkan Nur kalau dia harus membayar uang itu. Lalu tiba-tiba Nur ini teringat akan sesuatu. Dia teringat dengan teman dekatnya yaitu Siti, yang mana Siti ini tidak lagi berkuliah dan memilih untuk menjaga sang ibu. Nur di saat itu yakin kalau Siti bisa membantu dia. Nur langsung mengajak Siti untuk bertemu. Namun di saat itu Siti tidak bisa karena ibunya sedang sakit parah dan dia harus menjaga sang ibu. Lalu saking susahnya dia untuk bisa pergi-pergi, dia juga sampai memilih untuk tidak meneruskan kuliah karena merasa hibah dengan sang ibu. Bisa dikatakan ibunya ini membutuhkan seseorang untuk mengurusi dia selama 24 jam dalam 7 hari. Lalu karena itu mau tidak mau, jika ada keperluan, Siti mengajak orang-orang yang mau bertemu dengan dia di rumah orang tuanya tersebut. Lalu singkat cerita, tibalah pada tanggal 1 November tahun 2020. Ketika itu sekitar pukul 10 pagi, Nur memutuskan untuk pergi ke rumah Siti yang berada di daerah Lubuk Batu, Telemong, Terengganu, Malaysia. Dia datang ke sana dengan menggunakan sepeda motor. Ketika Nur datang dan tiba di rumah Siti, Siti menyambutnya dengan hangat. Dia yang semula tengah memotong benang jahit dengan pisau, tiba-tiba menghentikan kegiatan tersebut. Karena Nur ini merupakan teman dekatnya dan terbilang sangat sering ke rumahnya, langsung saja Siti mengajak Nur masuk. Lalu seperti biasa, Nur bersalaman dengan ibunda dari Siti yang di saat itu terlihat terbaring di kasur yang ada di ruang tamu karena sakit kanker otak yang dideritanya semakin parah. Lalu ketika Nur di rumah Siti ini, mereka berbincang seperti biasa. Mereka mengobrol satu sama lain dan sampai pada satu titik percakapan itu mengarah kepada masalah keuangan. Yang mana pada saat itu Nur berusaha untuk meminjam uang kepada Siti demi mengganti uang Zakiah. Namun tampaknya pada saat itu Siti tidak bisa meminjamkan uang sebanyak itu. Karena sekalinya pun ada, uang itu akan dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari serta biaya berobat sang ibu. Karena biaya untuk pengobatan kanker otak juga sangat mahal dan Siti juga sadar diri untuk tidak menyalahgunakan uang dan lebih bijak dalam mengeluarkan uang. Apalagi uang yang dia dapatkan itu berasal dari sang ayah dan kakak-kakaknya yang bekerja keras mencari nafkah. Siti yang merupakan anak kelima dari 7 bersaudara ini juga harus bisa mengatur keuangan agar cukup juga membiayai kehidupannya sehari-hari dan juga membiayai adiknya yang masih sekolah. Dari alasan yang Siti katakan bahwa dia tidak bisa membantu Nur tampaknya tidak bisa menerima alasan yang diucapkan oleh Siti. Tiba-tiba dari permasalahan peminjaman uang, mereka berakhir cekcok atau adu mulut. Di saat itu mereka membahas soal ekonomi keluarga dan juga membahas masalah fisik, siapa yang lebih cantik. Yang mana hal ini ternyata membuat Nur semakin marah dan kesal sekali. Kemudian karena emosi, Nur yang melihat pisau di sebelah Siti lalu mengambil pisau itu dan kemudian dengan sadar dia menusukkan pisau tersebut hingga berkali-kali ke arah tubuh Siti. Siti pada saat itu tidak bisa melawan karena pisau itu membuat dia takut. Ketika tubuhnya mulai terlihat lemas, Nur kemudian menarik tangan kiri Siti dan dia mengarahkan pisau itu ke tangan Siti. Tanpa basa-basi, langsung Nur menyayat tangan Siti. Lalu karena merasa tidak puas, Nur kembali mengambil pisau dan menggesek-gesekkan pisau itu ke tangan Siti hingga membuat tangan Siti hampir terputus. Karena Nur di saat itu memotong bagian tangan, urat nadi dari Siti itu terputus dan mengakibatkan Siti akhirnya meninggal dunia akibat ulah dari Nur. Pada saat kejadian itu berlangsung, itu tepat di ruang tamu yang mana ibunya Siti secara tidak langsung melihat bagaimana anaknya Siti dieksekusi oleh Nur. Nur yang di saat itu panik langsung mengamankan semua barang bukti. Dia bahkan mengambil harta benda milik Siti berupa handphone, tas belanja harian yang berisikan uang 400 ringgit dan juga tabungan sebesar 2.000 ringgit Malaysia. Lalu kemudian Nur di saat itu berusaha untuk menghilangkan jejak
dengan menghapus semua sidik jarinya dengan cara menaburkan bedak tabur atau bedak bayi ke area yang bisa menjadi tanda bukti. Setelah itu, dia kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan membiarkan Siti terkapar lemas di sana. Lalu di sisi lain, adiknya yang bernama Siti Nurliana Syuhada di saat itu merasa bingung ketika dia masih di sekolah, kok kakaknya tidak kunjung datang untuk menjemput dia. Tidak seperti biasanya, kakaknya seperti ini. Biasanya kalau terlambat, kakaknya pasti akan mengabari. Lalu adiknya ini mulai merasa kesal karena kakaknya tidak kunjung menjemput dia. Lalu adiknya yang biasa disapa Liana ini memilih untuk pulang sendiri. Lalu Liana sampailah di rumah. Di saat itu Liana sudah mengumpulkan emosinya, ingin meluapkan rasa kesal kepada kakaknya Siti. Dia berpikir kakaknya lupa menjemput dia dan di saat itu dia mau marah-marah. Ternyata ketika dia sampai di perkerangan rumahnya, Liana ini bingung. Kok pintu rumahnya nggak dikunci? Biasanya meskipun ada orang di dalam, pintu itu pasti tidak akan dibuka lebar. Kemudian tanpa berlama-lama, Liana yang merasa bingung dan sedikit curiga ini langsung masuk ke dalam rumah dan dia sangat kaget ketika mendapati kakaknya dalam posisi telungkup. Di saat itu tubuhnya gemetar. Dia bertanya-tanya di dalam hati, apakah ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan? Masihkah kakaknya ini hidup atau tidak? Di saat itu secara perlahan Liana ini mendekati tubuh sang kakak. Dia lalu mencoba membalikkan tubuh kakaknya tersebut. Dan tiba-tiba cairan merah bersimbah menyebar di ruang tamu rumah mereka. Liana seketika syok di saat itu. Dengan tubuh yang gemetar, dia melihat tangan kakaknya Siti sudah terpisah dari tubuh. Liana langsung histeris lari berteriak dan keluar dari rumahnya. Dia dengan cepat menghubungi sang ayah dan kakak laki-lakinya. Di saat itu dia mengatakan kalau di rumah ada perampokan. Dan dia mengatakan kalau Siti sudah meninggal dunia karena dieksekusi oleh perampok tersebut. Di saat itu Liana mengatakan ada beberapa barang di rumah mereka yang hilang. Dan hal itulah yang membuat Liana yakin kalau itu adalah perampokan. Lalu mendapatkan laporan dari anaknya tersebut. Sang ayah yang sedang bekerja di Kampung Bukit Prayogi, Distrik Marang, Terengganu, Malaysia, langsung memilih untuk pulang. Di dalam perjalanan, sang ayah benar-benar cemas. Dia masih belum percaya kalau ini adalah nyata. Rasa-rasanya ini seperti mimpi. Dan tidak lama kemudian, sesampainya dia di rumah, sang ayah kaget melihat rumahnya yang sudah ramai dengan warga. Dan tidak ada satupun yang berani mendekat ke jasad anaknya Siti. Zaid di saat itu histeris dan menangis melihat anak perempuannya yang sudah bersimbah cairan merah. Di saat itu, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga. Mereka mencoba menenangkan anak terkecil di rumah itu, yaitu Liana. Nah, sesaat setelah kejadian, Liana sempat menghubungi teman dari Siti, yang dia tahu temannya itu adalah Nur. Di saat itu, Liana memberikan kabar kepada Nur, namun Nur menjawab dengan berpura-pura kaget. Dan dia di saat itu merasa sangat berduka dan menangis. Liana menceritakan semua kejadian tersebut kepada Nur. Dia menceritakan bagaimana awalnya dia menemukan kakaknya dalam posisi telungkup dan bersimbah cairan merah. Pada saat itu, Liana sama sekali tidak mencurigai Nur karena Nur juga menanggapi dengan perasaan berduka dan merasa kehilangan. Dia sama sekali tidak menunjukkan adanya tingkah laku yang mencurigakan. Pihak kepolisian pun sudah mulai datang ke lokasi kejadian. Pihak kepolisian langsung mengevakuasi serta melakukan pemeriksaan di sekitar rumah. Dari kejadian itu, pihak kepolisian tidak dapat mengidentifikasi sidik jari dari pelaku karena si pelaku, yaitu Nur, menyamarkan semuanya. Lalu kemudian, atas insiden ini, Kanit Reskrim Hulu Terengganu, yaitu Asisten Komisioner Muhammad Marzuki Muhammad Mukhtar, melakukan penyelidikan berdasarkan CCTV, yang mana ini merupakan CCTV milik sebuah peternakan burung yang tidak jauh dari lokasi. Dari CCTV itu, terekamlah sebuah pemandangan yang mencurigakan. Di sana terlihat ada seorang perempuan berkerudung mengendarai motor jenis EX5. Lalu ketika video itu di zoom, pihak keluarga langsung kaget karena mereka sangat mengenal siapa sosok yang ada di dalam CCTV itu. Ya, benar sekali. Sosok dari orang yang dicari alias pelaku dalam kasus ini
adalah Nur, sahabat dekat dari Siti sendiri. Namun pada saat itu pihak keluarga masih belum percaya kalau Nur lah yang melakukan tindakan keji ini. Namun semua tidak bisa disangkal karena di dalam CCTV itu hanya ada Nur, tidak ada orang lain yang terlihat keluar masuk sebelum Siti ditemukan oleh sang adik. Tanpa berlama-lama, setelah semua bukti CCTV terlihat, kemudian polisi daerah Hulu Terengganu, Deputi Superintendan Muhammad Adli Mat Daud mendatangi kediaman Nur untuk mengamankan Nur dan meminta keterangan. Nur di saat itu tidak langsung ditahan. Dia diminta untuk mendatangi kantor polisi keesokan harinya. Lalu tibalah esok hari, Nur datang ke kantor polisi didampingi oleh ibunya karena di saat itu dia merasa takut. Pada saat Nur diinterogasi oleh polisi, dia dimintai banyak keterangan dan jawaban Nur terdengar sangat berbelit-belit. Polisi di saat itu semakin curiga. Walaupun sudah ada bukti CCTV bahwa Nur terlihat mondar-mandir keluar rumah sesaat sebelum jasad Siti ditemukan, tetapi pihak kepolisian belum bisa menentukan apakah Nur benar-benar pelakunya atau bukan. Karena tidak ada bukti yang memperlihatkan kalau Nurlah yang melakukan eksekusi tersebut. Jadi pihak kepolisian mencoba untuk meminta keterangan yang lebih dalam lagi kepada Nur sehingga nantinya akan terkumpul bukti-bukti baru. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian ternyata membuat Nur merasa sangat takut. Lama-kelamaan, atas desakan pihak kepolisian dan beberapa bukti yang diperlihatkan kepada Nur tidak bisa mengelak lagi. Dia akhirnya mau tidak mau mengakui kalau dialah yang mengeksekusi Siti. Namun di saat itu Nur mengaku kalau dia mempunyai alasan mengapa dia tega mengeksekusi Siti. Dia mengatakan dia merasa sakit hati dan tersinggung persoalan ekonomi yang membuat mereka terlibat dalam pertikaian hebat. Karena rasa sakit hati itulah Nur mengatakan dia memilih untuk mengeksekusi Siti karena merasa sangat marah. Pihak keluarga yang mendengar pernyataan itu sangat kaget bukan main. Mereka tidak menyangka kalau sahabat dari anak mereka sendiri memiliki dendam kepada anak mereka. Bahkan pada saat penyidikan, Nur masih bisa-bisanya membeberkan keburukan Siti yang sering sekali mengejek kehidupan pribadinya. Jadi intinya di saat itu Nur ini bukannya memperlihatkan rasa menyesal, tetapi malah seperti bergosip. Dia menceritakan segala keburukan Siti di hadapan pihak kepolisian. Atas kejadian ini, keluarga benar-benar merasa sedih. Apalagi abangnya. Karena menurut cerita abangnya, 5 hari setelah peristiwa itu terjadi, sang ibu yang biasanya merawat Siti terus-menerus mencari anaknya tersebut. Padahal sudah berkali-kali diberitahu kalau Siti sudah meninggal dunia. Namun karena penyakit yang diderita oleh ibunya tersebut, ibunya tidak bisa mengingat apapun. Atas kejadian ini, keluarga mereka merasa sangat trauma. Apalagi adik yang paling kecil yaitu Liana. Dialah yang menemukan jasad kakaknya pertama kali. Untuk menghindari ingatan tersebut, akhirnya keluarga mereka harus pindah dari rumah itu agar mental dari Liana tidak terganggu. Mereka memilih untuk pindah ke rumah kakek di Kampung Baladu Serat, Kepong, Malaysia. Siti pun akhirnya dimakamkan, sedangkan Nur didakwa berdasarkan hukum yang berlaku di Malaysia. Dan menurut beberapa sumber informasi dikatakan Nur harus menghadapi hukuman mati. Itu dia sobat, cerita tentang Siti yang dieksekusi oleh sahabatnya sendiri yang bernama Nur. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?